Haji Fakhrudin Nur min Kuala Tungkal Jambi fal yatafadhal alaihi maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bang Fitri menyuruh pian bekursi guru ay. Kesini kursinya. Nah, supaya kawal lawas. Kita sampai jam 4 subuh kena. Berat kursi pada aku. Insyaallah. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada keluarga besar Sohibul Hajah, wabil khusus Al-Habib Fathur Rahman Bahasim. Ada saud bertanya namanya, jadi kita tahu belum. Dan seluruh keluarga beliau yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk mengisikan acara yang diadakan pada malam ini, memperingati haul Ibu Sayyidah Khadijatul Kubra dan Ibu Sayyidah Fatimatuz Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya yang paling dekat, yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang mencintai kepada Ibu Sayyidah Khadijah, maka Nabi akan mencintainya. Kita jangankan dicintai Nabi, kita dapat meletakkan Nabi di hati saja sudah untung. Karena orang yang mencintai Nabi melebihi daripada mencintai dirinya, maka api neraka haram untuk menyentuhnya. Di zaman dulu ada seorang wanita diceritakan, dia berangkat ingin ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada bertemuan dengan seorang laki-laki yang tanggung macal. Nakalnya tidak terliwat tapi nanggung. Mauji ini perempuan, bertanya, hendak kemana pian? Hendak berdapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki itu, kenapa sempian maka bersusah payah mendapati Rasulullah? Ujar bibini itu, ulun mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai diri sendiri.
Jadi jenang lalaki itu amun pian bujur menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Coba pang buktikan, pacul jilbabmu tuh, lepaskan jilbabmu. Sidin pakai jilbab menutup aurat, berpikir bibini nih apabila kada dilepas nanti dia takut menghina Rasulullah. Kalau dilepas berarti uji Sidin aku melakukan dosa. Amun aku kada melepas berarti saya menyayangi diri sendiri melebihi daripada Rasulullah. Maka jilbabnya dilepasnya. Sudah dilepasnya, ujar laki-laki ini, tutup bebulik, berarti pian betul-betul mencintai Rasulullah melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Setelah bulik dari Rasulullah pulang ke rumah, ini perempuan merasa bersalah karena perempuan ini diisi laki. Lalu bercerita kepada suaminya tentang kejadian tadi, lalu minta diadili. Terserah pian haja ulun, hendak dipupuhi kah, hendak dicambuk kah, hukumannya terserah, karena ulun membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan punya haknya. Lalu lakinya bilang, ulun Jasidin kada berhak memutuskan apa nang harus diambil, apakah dicambuk apa bagaimana. Ini menyangkut Rasulullah, kita sama-sama saja datang ketemu Rasulullah, apa keputusannya. Setelah sampai kepada Rasulullah, ternyata Nabi menyuruh laki-laki ini mengumpulkan kayu bakar. Sudah dikumpul, mengadulah laki-laki, ya Rasulullah, kayu bakarnya sudah terkumpul. Ujian Nabi coba dihidupi, sudah hidup nyarak apinya, kemudian sudah barau ganal, kemudian melapor lagi, ya Rasulullah, apinya sudah menyala besar. Ujar Nabi, bilang sama istrimu, amunnya mencintai diriku melebihi daripada mencintai dirinya, suruh tajun ke api itu. Ini kan berat nih. Kalau macul jilbab gampang lah urusannya. Ada disuruh gin paculnya. Ini kan tajun ke api masalahnya. Ini kan nyawa taruhannya. Lalu disampaikan oleh suaminya, ujar Nabi, kalau engkau mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai dirimu, coba pang tajun ke kubaran api nih. Bibi ini kada banyak pikir, terjunlah dia. Suaminya sedih, bakal kehilangan bini. Kalaupun selamat, ada senunuh lagi wajahnya. Maka desa kada bunga sudah hangit pulang, teganding tunggul hangit. Mangkina kada pinando. Ini kemana-mana bisa dihurung nyamuk. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri ulun sudah tajun, sudah terjun ke kubaran api, ya Rasulullah. Ujian Nabi coba periksa bahasa. Setelah diperiksa, alhamdulillah, sedikit pun kada ada terbakar oleh api. Ujar Nabi, orang yang mencintai aku melebihi daripada mencintai dirinya. Jangankan api neraka, api dunia saja tidak berhak untuk membakarnya. Maka beruntung kita yang tertarik hati hadir untuk mengagungkan Ibu Sayyidah Khadijah dengan putri kesayangan beliau. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat yang banyak. Amin Allahumma. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah memberikan kepada Rasulullah, wa zakir, dan ingatkan olehmu. Khitabnya kepada Rasulullah. Kenapa? Sebab fa inna zikra, maka sesungguhnya memperingati untuk kebaikan, tanfa'ul mu'minin, itu akan memberikan manfaat kepada kita orang-orang yang beriman. Maka setiap acara apa saja kita adakan peringatan, maulid diadakan peringatan, rajaban diadakan peringatan, haulan diadakan peringatan. Bahkan waktu ulun di Pekalongan itu setiap pengantinan diadakan
pengajian diingatkan. Kemudian bininya hamil 7 bulan diadakan pengajian diingatkan lagi. Mengasih nama anak diadakan pengajian diingatkan lagi. Kemudian bersunat anaknya diadakan pengajian diingatkan lagi. Sehingga apapun kegiatan selalu ada diingatkan. Yang tidak ada pengajiannya, saya belum pernah ketemu orang minta cerai diadakan pengajian. Padahal kalau ada orang minta cerai diadakan pengajian diingatkan, Pak, insya Allah habis pengajian kada jadi berceraian. Makanya setiap maulid diadakan peringatan agar kita diingatkan bahwa kita ini hidup jangan jauh dengan Rasulullah, bahwa kita hidup harus mencontoh tauladan Rasulullah. Walaupun kita tidak bisa berakhlak seperti Rasulullah, memang kita tidak bisa, tapi paling tidak kita meniru banyak sedikitnya tentang kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah uswatun hasanah. Karena Nabi itu basyarun lakal basyar, Nabi itu manusia tapi tidak sama dengan kita manusia. Maka jangan disama-samakan Nabi dengan kita. Memang sama manusia tapi tidak sama. Boleh kita teliti satu-satu. Kita sebelum lahir berada dalam kandungan ibu kita. Nabi pun sebelum lahir berada dalam kandungan ibunya, tapi berbeda. Nabi dalam kandungan ibunya tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa susah. Bahkan ibu Sayyidah Aminah asalnya tidak merasa kalau hamil, cuman malaikat mengasih kabar kalau kita baru dalam kandungan 3 bulan sudah mengalihi kawitan mau kesian kemana-kemana, sedikit-sedikit menjelujuk, muntah nang sadihnya melihat laki menjelujuk. Itu tuh payahnya kita nih mengalihi kawitan. Kemudian Nabi lahir, kita lahir juga. Nabi lahir mamanya tidak ada merasa sakit. Kita lahir mama bertaruh nyawa, bukan tanggung-tanggung sakitnya. Itu melahirkan bilang asa rabit dunia nih, bukan nyaman melahirkan. Kalau melahirkan tuh nyaman, ibu-ibu tuh 3 kali seminggu hakon berenak, cuman ngalih. Makanya kita kalau sudah ganal jadi orang sukses, jangan pernah maulah sakit orang tua lagi, jangan pernah maulah susah kawitan lagi, karena kita sudah puas menyakiti dan menyusahkan kepada orang tua. Nabi lahir, kita pun lahir. Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran menempel di badan Nabi. Nabi sampai wafat lalat kada berani singgah di badan Nabi, karena tidak ada manis dunia pada Nabi. Mun kita lalat belengganan, apalagi bisol pacah, makin lagi lalat kulilik terabang bebulik pulang ke bisol. Kenapa? Lah kita ni ada manis dunia. Kita ini lahir beragap tambuni. Kalau Nabi tidak ada tambuninya, Nabi lahir sudah terpotong tali pusatnya. Tapi ibu-ibu jangan bercita-cita beranak lalu anaknya sudah terputus tali pusat. Hati-hati, berarti tambuninya tertinggal di dalam. Kita ada sama, jangan hendak menyamakan Nabi dengan kita, ada peparakan. Nabi berkeringat, kita bisa berkeringat, tapi keringat Nabi berbau harum, keringat kita dipertanyakan. Mana ada nang harumnya, maka jadi orang bungas sekalipun keringat tetap berbau cuka. Kada saya boleh cium, boleh nih. Maka jangan sombong jadi orang bungas, sama keringat berbau haruk peraya sombong. Liur kita nikin kada nempati handaknya, walaupun bungas ada orang handak liur kita ni mahal. Liur walit sampai 17 juta sekilo. Liur kita sepikol kada leko, siapa nanokari. Maka jangan sombong, kita kada sama dengan Rasulullah. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Amun kada percaya ludahi kawan dihiga tuh, nggak ditapak sidin coba tarai. Ludah Nabi ditunggu di jarana habis berperang, banyu kada ada, orang hendak bauduk di mana, hendak minum di mana, dengan mukjizat yang Allah berikan ditancap anak panah memancar air jadi sumur jarana. Di situ orang bauduk, di situ orang minum. Sekalinya datang orang musyrik dilabuhinya racun kada bisa apa-apa. Datang Nabi diludahi jadi obat. Kita jangan coba-coba meludahi banyak kawan, kada digidum orang lagi, cobakan aja. Ulun suah orang minta ludahi anaknya ini pembebal daerah Tembilahan.
Ustadz Uwas pernah ke Tembilahan. Jadi ulun disinggahkan di Pulau Palas. Ada orang di situ berhajat minta ludahi anaknya. Kelas rupanya tuh ada kelas 3 senawiyah. Hayaan ulun tadi ke kanak, pembebal banget guru aja ludahiakan. Orangnya di kamar, pian ke kamar aja. Dan hendak ulun sekalinya keluar orangnya ganal umur 17 tahun dah lelaki. Sekali keluar bengengah montongnya. Dan hendak ulun meludahi. Julun ini diludahi bisa belawan ludahnya. Bisa dibalasnya. Oh, ludah mau musibah kada mau. Kalau ludah orang nang hibat, nang warasatul anbiya, iya kita ini belum makamnya. Amun orang-orang nang alim, para habaib memang ada pang sudah jalurnya. Mun kami ini apalah penceramah nasib ngarannya. Kalau habaib kan penceramah nasab sudah, memang nasabnya sampai ke Rasulillah. Kami ini manang nasib nerai. Kebetulan gagahnya juga mirip Afgan tuh pang makanya. Lah orang bilang ulun ini mirip Afgan, bukan ulun. Orang di mana-mana bilang mirip Afgan. Ulun ya kada sadar kalau ulun ini gagah. Panggil santri, coba pangjulun putarkan video Afgan tuh yang mana orangnya. Ulun ya kada patuh di Afgan. Sekali diputarkannya penyanyi Afgan berkacamata agak belubak pipinya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Setelah ulun perhatikan desa mirip on ulun. Makanya ludah Nabi kada sama ludah kita. Kita bisa buang air kecil, Nabi juga bisa buang air kecil, tapi kada sama. Ada sebagian ulama mengatakan air kencing Nabi itu tidak najis khususiyah. Mun kita kada. Ummu Aiman bermalam di rumah Rasulullah. Habis sembahyang malam, rupanya Nabi buang air malam ditampung dalam satu wadah. Ummu Aiman habis beribadah malam kehausan, cari banyu, kada tetamu, ketemulah banyu tuh. Dikiranya banyu minuman, padahal air kencing diminum habis oleh Sidin karena tidak ada bau yang mencurigakan kalau itu kencing, karena kada berubah baunya, kada berubah rasanya. Lalu pagi dicari Nabi, nah Nabi mana air kencing saya? Ujar Ummu Aiman, sudah habis ulun minum. Nah Nabi itu kencing saya, tapi kada apa-apalah Nabi, setelah kau terminum kencing saya maka kau tidak akan sakit perut lagi selama-lamanya. Kita jangan coba-coba terminum kami kawan, malam tu juga sakit perut. Kada sama. Nabi berakhlak, kita juga berakhlak, tapi Nabi khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quranul Karim. Maka maulid diingatkan agar kehidupan kita jangan jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Rajab diadakan lagi peringatan, diingatkan kepada kita jangan pernah menganggap enteng tentang sembahyang 5 waktu, karena itu langsung Nabi yang menjemput perintah sholat 5 waktu, dan itu kadakawa ditawar lagi, itu sudah ditawar Rasulullah. Kita sembahyang 5 waktu aja dijaga, kita hendak sembahyang malam banyak, potongan kita nih tipis juga harapan. Kadakawa kita kayak Imam Ahmad bin Hambal, beliau setiap malam 300 rakaat sembahyang malam dan khatam Al-Quran dalam sembahyang sunat. Kita kada sanggup, jangankan sembahyang 300 rakaat, tarawih 20 rakaat saja pun masih banyak nang mencilat. Malam pertama sampai 15 penuh masjid, 16 ke atas hilangan. Ada malam ni orangnya datang. Ulun tahu ditungkal begitu. Di sini gin lebih kurang ada kawa kita hendak banyak sembahyang malam. Sahabat Utsman sembahyang malam dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau sembahyang sunat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rokok. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz hanya rokok. Salam khatam Al-Quran. Kita ada harapan alangkah terawih saja imam membawa 1 juz, malam besok mikir tahan pindah masjid, kada boleh ke situ lagi Sidin. Tapi yang penting sembahyang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Sampai acara haulan para aulia Allah kita adakan peringatan, adakan pengajian
pengajian agar kita nih jangan pernah melupakan orang yang berjasa untuk kita dan seterusnya. Kita diajarkan jangan pernah tamat memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Belajar kitab boleh tamat, tapi memuliakan orang alim kada boleh tamat. Sejak hidupnya kita muliakan, sampai wafatnya pun kita muliakan. Orang yang memuliakan para aulia Allah, orang yang memuliakan ulama yang sudah menjadi warasatul anbiya, maka orang itu akan menjadi mulia. Kemudian sampai pernikahan pun diadakan pengajian, diingatkan kepada kita orang menikah itu kada sama, waktu bujangan kada sama. Orang menikah itu awalnya bagaikan berjalan di tepi pantai. Pantainya indah, banyunya kada dalam, gelombangnya kada ganal, harusnya kada deras, angin kada kencang. Tapi perlu diketahui, makin berenang ke tengah, air makin dalam, gelombang makin ganal, makin ke tengah, makin dalam. Kalau kada bisa berkunyong, kada bisa berenang, tenggelam dalam lautan. Begitulah orang menikah. Orang menikah itu awalnya indah. Dia masih berani ikut Rasulullah, mengatakan baiti jannati, rumahku bagaikan surgaku. Rasulullah itu dengan Sayyidah Khadijah, jannati baiti jannati, ujar Nabi, rumahku ialah surgaku. Wafat Sayyidah Khadijah, Nabi langsung yang turun ke dalam tanah menyambut Sayyidah Khadijah, menutup dengan tanah perlahan-perlahan sampai wafat di antar sidin. Kita baiti jannati, imbah nikah bulan madu berani berkata baiti jannati. Tarai sudah tua, bini bungkok dah, dia ada harapan lagi baiti jannati, dia ada harapan menimbah kawin. Ialah saking bahagianya tersalah-salah bercakap, dek katanya dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset. Kalau dunia milik dia berdua, kita hendak diandak di mana? Nyaman banget diinya sakit di awak berduaan, ampun dunia saking bahagianya. Kemana nang laki ke situ nang bini, kada berpisahan sampai berkata aku sedetik pun tidak bisa pisah denganmu. Iya imbah nikah, tarai anak 6 cucu 3, anyar beparat nang laki, kenapa je beparat ni humap ni kesana sedikit. Ada orangnya tuh tentang nior tuh duduk. Tahu lu. Alam makam sehimpi-himpit sudah tua kesana sikit dia. Oh posasak ini dia orang humap, lampu mati asik ke hidup. Kunom semalam makam be lingkit kayak perangko, kayak Juli dan Julita. Ada rawa berpipisahan, ada jalan ke rumah mintuha, tapalisit batis nang bini, lakas menjambak, taputus-putus tali capal. Hati-hati sayang je. Iya imbah nikah, tarai anak 3, tahan tak nang bini, kemana anak mata? Ada orangnya kada jauh kada dudukin di sini bang. Kemarin makam, ya Allah menimbah kawin, nang laki manggil bini adik, nang bini manggil laki kakak. Sudah tuha mulai bergegeleran, ditakoni orang kemana laki muja, tahu jenang Tuhan ini kemanakah? Ada orangnya dia menyambut laki nang tuha bapala banget. Melihat nang laki jo melihat bini bungkok nak menangkok je. Oh jenang bini berangai nawai je, rupanya nang laki bapanau je cocok banget. Aduh sade amun kelambu bebo parfum Casablanca iya. Tarai kena umur 70 tahun, nang laki bawa minyak kapak, nang bini bawa kancor. Kenapa nang laki mini kepala, nang bini masuk angin? Mana ada lagi baiti jannati? Maka diingatkan kepada kita, jagalah kehidupan berumah tangga, maka diadakan pengajian. Karena bini betianan itu pula, mengasih nama anak begitu pula, maka tidak ketinggalan malam ini kita mengingat haulnya orang-orang yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaat
manfaatnya. Dalam kitab tafsir Sawi mentafsirkan ayat ini ada dua hikmah pengajian. Pertama, ujasidin parubbama intafa'a bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang lewat pengajian semacam ini karena kita saling ingat mengingatkan untuk kebaikan, orang nang belum beriman pun kalau nanti dikehendaki Allah beriman, dia akan bisa beriman sebab ada pengajian. Kita nang sudah beriman ini mudah-mudahan dipelihara Allah iman kita sampai akhir hayat kita. Kenapa? Sebab karena kita orang mukmin harus ada merasa khawatir tentang iman kita, bahwa iman bisa diambil oleh Allah karena kita telanggar pantangannya. Maka itu kata Imam Abu Hanifah di dalam sebuah kitab disebutkan penyebab iman itu dikhawatirkan diambil Allah ada tiga macam. Yang pertama, hidup kada pernah bersyukur dengan nikmat iman. Mestinya kita orang beriman ini bersyukur sudah, karena kita orang yang beriman melihat apa yang terjadi, melihat di balik itu ada Allah berkehendak, maka kita bersyukur saja walaupun ujian ada tapi tidak terlalu berat. Kenapa? Setiap nang terjadi la yahdusu hadis illa biqadaillah. Tidak ada terjadi satu kejadian kecuali itu memang sudah ketentuan Allah. Sehingga kita nih hidup bersyukur terus, jangan pati banyak mengeluh. Pinang murah biar aja, sawit murah biar aja, nior kada berharga biar aja, kada masalah. Awak kada bakabun juga. Ini bakabun kada harun nom sawit murah. Takol ni orang berapa hektar besi kabun cil, dede aja. Aku berjual gembung pang di sidin. Kenapa cil? Maka sawit murah maka sekian harun nom. Anu aja mun sawit murah ni gembung kok kada bati laku. Oh ngintu pang. Kita ni kada usah mengeluh, kita hendak kaya apakah jangan mengeluh. Orang beriman tu pantang mengeluh, bersyukur aja. Makanya Nabi Ibrahim tu ketika ditanya li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalilan, sebab apa hai Nabi Ibrahim engkau dapat gelar khalil, kekasih Allah? Oh Nabi Ibrahim tiga penyebabnya. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi, saya mengutamakan perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Di Makkah itu ulun berangkat haji tahun 2005. Itu kami berangkat haji alhamdulillah dari nol mengumpulkan duit. Ulun munduk di Pekalongan tuh hok susah, di kampung tuh hok susah, di punduk susah pulang. Kiriman 25.000 sebulan, kawan ulun 90.000 sebulan, ada nang 50.000, nang ada 60, paling sedikit 40.000 sebulan. Ulun 25.000. Banyak puasa pada kada. Kenapa? Karena duit kada cukup. Ulun bilang dengan abah ulun, kawal abah ditambahiakan jadi 30 sebulan. Ya abah ulun, amun ikam kada sanggup 25 sebulan bulik aja. Ikam begawi, abah mundok. Nah julung kada kau dirunding nang tuhang ini. Terpaksa ai ulun mananahani. Jadi dari nol bulik tahun 95, lalu saya disuruh ikut mengabdi di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Kuala Tungkal. Pengasuhnya sepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Berabai. Di Sidin Ketungkal sekarang ada di Jambi. Jadi ulun tahun 95 disuruh di situ sampai wahini lagi bujangan. Ulun mengajar bujangan, kebetulan buka pesantren perempuan Al-Baqiyatus Shalihat itu tadi, muridnya baru 35 orang. Jadi buka yang putri, cari guru bibini, dapatlah gadis tamatan dari Sumbersari, Jawa Timur. Dia gadis, ulun bujangan. Bertemu di persimpangan jalan. Rupanya jodoh berbicara. Dijodohkanlah saya dengan beliau. Akhirnya ayah, sana panggilan ayah, disuruh sidin ulun berjualan kue. Rupanya apabila kita maasi awan orang alim, kita mengagungkan orang alim, rupanya barakah hidup.
karena sidin menyuruh ulun berjual kue, padahal ulun paling kulir berjual kue. Awak gagah nang dijual kue, apa kata dunia? Kuehnya cakaharat, kakak ulun bolah kue cangkodok pulang dah. Cangkodok tuh pisang ripon hana buruk tuh ditumbuk, campuri tapung gendom, buati gula sedikit, sanga kerinjing nang minyak panas nang kayak gembong dah. Ada rata, ada bubujul-bujul hai gam higa tuh cangkodok namanya. Mai julun bepalanya kakak ni cangkodok nang dijulong, cakainya gambong kan mantap jua pang. Kalau gambong tuh kan termasuk kue bekelas. Iya, gambong tuh kan bekelas. Kue paling jagau ya kue gambong. Kue gambong tuh dijajak orang rimik jadi limping, tetap gambong. Dicacap ke benyo nih, rakai tetap gambong. Sekali gambong tetap gambong. Nah itu namanya kue paling jagau. Ini cangkudok. Tapi ulun tambahi berjual bubur kacang, bubur nasi. Dikumpulkan duitnya kawak berangkat haji tahun 2005. Jadi kalau ada di film Indosiar Haji Sulam berangkat haji berjual bubur, itu salah, bukan Haji Sulam, ulun sebenarnya. Cuman sutradara kada paham, cakainya paham ulun nang berangkat haji berjual bubur, ulun yang main film dah. Kalau ulun main film ada harapan beliau nih kau mau undang. Kenapa? Sebab karena ulun sibuk syuting. Barakah dapat berangkat haji, alhamdulillah sampai ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Rupanya kalau kita mengikut cakap guru tuh alhamdulillah barakah. Disuruh berjualan maulah ulun. Artinya apa? Hidup nih kita walaupun sedikit tetap bersyukur supaya iman dipelihara Allah. Yang kedua, ujasidin penyebabnya karena kada takutan mati. Kita nih kenapa kada pernah takut mati? Karena kita ini kadang-kadang merasa siap mati. Ulun gin kemarin merasa siap mati juga. Imbah mondok di Pekalongan masuk pundok lagi. Jadi keluar pundok masuk pundok, keluar pundok masuk pundok. Asa siap mati sekalinya belum. Ulun tulak ke daerah Tanjung Jabung Timur, bertetangga dengan kami itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Liwat laut pakai speedboat. Ulun kan kada ada jadwal, ulun sanggupi peresmian pelantikan kepala desa, malamnya pengajian, tulak pakai speedboat, penumpangnya banyak banget, hari mendong gelombang kanal, maka liwat laut ulun hampir kada jadi bebuat, malu pulang ulun kada bebuat, bibinian jawani bebuat, sopir wani belajar bab tawakal tadhulu ulun, masa ulun kada wani, rugilah kalah dengan sopir. Ulun membaca kitab tawakal, ulun kada wani masuk, nya kada baca kitab tawakal wani malah congai ulun dia masuk. Sekalinya hanya sedikit berjalan di bantai gelombang basah, berteriakan bebinian minta bebulik, sopir kada mau bebulik. Kenapa? Karena kalau bebulik lebih berbahaya, memutar bot itu bisa masuk lewat belakang. Jadi diteruskannya rame orang bertangisan. Rupanya begitu sampai ke tengah di bantai gelombang tinggi, akhirnya berteriak sopir tuh. Sekali dihampas ombak, patah di sampingnya itu sedikit. Ulun buka terpal, tinggi gelombang pada ulun duduk. Ulun kada banyak berpikir lagi. Di dalam itu orang berteriakan, beragapan berdua-berdua. Ulun juga nang kada beragapan. Karena nang diragap kadede. Ada bibini samping ulun tapi tuha. Pikir hati takor magap nang tuhang ini. Baru salah begitu teragap. Mudahan lawas gelombangnya gitu. Imbah berikit raragapan kolerai ulun lapas sangki itu ulun siap anak bakunyong sudah. Ulun kada terpikir lagi, kada karam tuh kada terpikir lagi. Ulun kada ada minta jangan karam kada lagi. Ulun minta ya Allah selamatkan ulun, jangan diambil hari ini ya Allah, jangan diambil. Ulun belum siap ya Allah. Kenapa? Waktu itu anak-anak ulun halus-halus masih maras, bini ulun masih anom. Amun ulun mati diwarisi kawan, takor di ulun sakit nyaman diinya, baru sadar kita nih kada siap mati. Maka bagus kita nih sekali-sekali ingat mati. Nang terakhir penyebab orang dikhawatirkan tidak husnul khatimah karena suka menzalim orang, karena suka menyakiti hati orang.
apalagi menyakiti ahli bait Rasul, menyakiti ulama. Jangan kita pernah membuat sakit kepada orang yang menjadi warasatul anbiya, dikhawatirkan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Itu ada hadisnya. Jadi kita ini bagaimanapun mungkin kita pernah tersalah cakap, tersalah sangka, maka di hari lebaran ini, suasana bulan Syawal ini, mumpung kita berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang mulia ahli bait Rasulillah, terbukalah hati kita untuk minta ampun dengan Allah, minta maaf kepada sesama kita, minal aidin wal faizin ay ja'alani Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, amin Allahumma amin. Hikmah nang kedua terakhir. Hikmah nang kedua pengajian, annal bala la yunzalu biqaumin wa fihim al mutazakkirun. Bala tidak akan mau turun di mana tempat nang suka saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Maka pengajian-pengajian yang kita adakan itu adalah bahagian daripada menolak bala yang turun di kampung kita. Mudah-mudahan dengan ada pengajian Allah jauhkan kita daripada bala musibah, sehingga kita hidup tenang, hidup damai, hidup rukun, meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf karena kita ada lilang lagi di belakang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.